Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kalian bertemu lagi bersama Pak Fikih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kemarin kalian sudah melaksanakan kegiatan PTS. Nah, mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya. Bapak yakin kalian mengerjakannya dengan jujur dan dengan kemampuan yang kalian miliki. Baik, tetap semangat dalam pertemuan hari ini ya. Hari ini kita akan membahas tentang teks. Tapi teks ini akan membahas tentang bagaimana peristiwa terjadi. Mengapa peristiwa terjadi? Mungkin kalian pernah mendengar tsunami. Kemudian kalian pernah membaca tentang teks yang berisi tentang penemuan listrik. Nah, kita akan membahas tentang teks tersebut. Tapi teks tersebut namanya teks apa ya? Nah, kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi ini? Waktu di kelas 5 kalian pernah belajar kan tentang teks eksplanasi? Ayo, siapa yang masih ingat? Pengertian teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses atau tahapan terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Jadi teks ini berkaitan tentang proses dan tahapan yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Nah, pada teks eksplanasi ini akan terdapat hubungan sebab akibat dari peristiwa tersebut. Bagaimana cara mencari hubungan sebab akibat itu? Nah, kita bisa menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Contohnya, mengapa gempa bumi bisa terjadi? Bagaimana awal mula listrik ditemukan? Nah, ini adalah pertanyaan yang akan memperoleh jawaban sebab akibat dari teks eksplanasi tersebut. Dan pasti di teks eksplanasi itu akan dijelaskan tentang hubungan sebab akibat dari peristiwa yang akan kita bahas. Nah, karena tujuan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana. Mengapa fenomena itu bisa terjadi? Bagaimana fenomena itu bisa terjadi? Ya, misalnya apa atau mengapa pemanasan global bisa terjadi? Bagaimana meletusnya gunung berapi itu? Proses meletusnya gunung berapi itu seperti apa? Nah, itu nanti akan dijelaskan pada teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama, informasi yang disampaikan adalah fakta. Jadi di teks ini informasi yang disampaikan bersifat fakta atau faktual. Tidak ada opini atau pendapat dari si penulis. Kemudian yang kedua, topik yang dibahas di dalamnya berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan alam ilmiah. Jadi berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan alam ya. Kemudian yang ketiga, jenis teks ini bersifat informatif. Artinya teks ini ciri-cirinya memberikan informasi kepada si pembaca ya. Kemudian yang keempat, struktur teksnya ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, deretan penjelas atau sebab akibat, dan yang terakhir adalah interpretasi atau kesimpulan. Itu adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur teks eksplanasi. Tadi ada 3 ya. Yang pertama, strukturnya yaitu pernyataan umum. Apa sih pernyataan umum ini? Ada yang masih ingat? Nah, pernyataan umum ini berisi tentang penjelasan umum dari topik atau peristiwa yang dibahas pada teks tersebut. Jadi berisi tentang penjelasan umum seperti pengertiannya, ya, jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Misalnya, mengapa atau apa itu tsunami? Nah, apakah tsunami itu memiliki beberapa macam
jenis. Nah, kalau memang ada nanti itu dijelaskan di dalam pernyataan umum. Nah, jadi pernyataan umum berisi hal-hal umum yang akan dibahas dari topik yang ada pada teks eksplanasi itu. Kemudian, yang kedua adalah deretan penjelas. Nah, pada bagian ini kita akan mendapatkan informasi mengenai sebab dan akibat suatu peristiwa bisa terjadi. Jadi pada bagian ini nanti kita akan mendapatkan informasi tentang, wah, mengapa sih kok bisa terjadi gempa bumi ya? Bagaimana proses terjadinya gempa bumi? Nah, kita akan mendapatkan informasi pada bagian deretan penjelas ini ya, atau bagian isi ya, deretan penjelas. Ini adalah bagian yang kedua. Nah, terus selanjutnya bagian yang ketiga ada yang namanya interpretasi. Interpretasi ini adalah bagian yang menyimpulkan keseluruhan penjelasan dari bagian pertama dan bagian kedua, atau bagian interpretasi ini biasa disebut dengan bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan teks eksplanasi ada pada bagian interpretasi. Nah, selanjutnya di teks eksplanasi ini memiliki kaidah kebahasaan atau aturan yang dipakai dalam membuat teks eksplanasi. Yang pertama, topiknya harus fokus dan bersifat umum. Artinya fokus itu membahas satu permasalahan. Contoh, di sini ada gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan penemuan-penemuan lain. Misalnya tentang teks ini akan membahas tentang penemuan listrik. Nah, teks itu akan fokus kepada penemuan listrik. Baik itu dari siapa penemunya, kemudian bagaimana awal mula ditemukannya, prosesnya seperti apa, hingga ditemukannya energi listrik ini. Kemudian gempa bumi. Nah, gempa bumi juga sama. Mengapa bisa terjadi gempa bumi dan bagaimana gempa bumi itu bisa terjadi, prosesnya seperti apa. Itu harus fokus pada satu topik. Kemudian yang selanjutnya menggunakan istilah-istilah yang ilmiah. Nah, jadi pada teks eksplanasi ini nanti jangan heran ketika kamu menemukan kalimat-kalimat atau kata-kata yang bersifat ilmiah yang kamu harus mencari yang kamu harus mencarinya pada kamus atau googling juga bisa ya. Itu pasti ada istilah-istilah ilmiah. Kemudian ya, dalam bantuannya harus menggunakan kalimat-kalimat pasif. Jadi ada kalimat-kalimat pasif yang ada di teks eksplanasi tersebut. Kemudian yang keempat, penulisannya banyak menggunakan kata hubung. Contohnya sebelum, jika, kemudian, sehingga, oleh karena itu, sebab itu, karena. Nah, ini adalah kata hubung ya. Nah, baik anak-anak, itulah penjelasan dari teks eksplanasi pada pertemuan hari ini. Bapak harap kalian bisa memahami tentang teks eksplanasi ini, karena pada kelas 5 kemarin juga kalian sudah mempelajari tentang teks eksplanasi. Jadi kalian bisa baca-baca kembali tentang materi ini ya. Nanti kalian bisa menentukan suatu teks, apakah teks tersebut termasuk teks eksplanasi atau bukan. Itu ciri-ciri dari teks eksplanasi akan membahas tentang sebab dan akibat. Baik, jadi cukup sekian pertemuan pada hari ini. Ya, Bapak harap pertemuan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat untuk belajar, tetap fokus ya. Jangan menyerah dalam melaksanakan atau dalam meraih sesuatu ya. Baik, Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata dan penjelasan yang mungkin kurang berkenan untuk kalian. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa japri ya ke WA pribadi Bapak, dan insya Allah nanti akan Bapak jelaskan atau Bapak bahas dan akan Bapak jawab pertanyaan dari kalian. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan, dan salam untuk kedua orang tua kalian. Tetap semangat, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar.